Podcast mulai dulu aja episode ke-71. Hari ini kita rekaman lagi dan kita mau membahas suatu hal yang kita alami ya bisa dibilang. Ya. Yang at least akhir-akhir ini kita lagi rasain lah bisa dibilang gitu ya. Kita mau ngomongin tentang bagaimana kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik lagi dan bagaimana kita bisa selalu improve lah ke depannya. Iya, pokoknya tema hari ini sebenarnya judulnya kayak know yourself better gitu. There's always room for improvement sebenarnya. Kita mau ngomongin hal ini karena kebetulan mungkin lagi relate sama kita belakangan ini kali ya gitu ya. Ya, jadi ya akhirnya sebenarnya mungkin di disclaimer di awal gitu bahwa balik lagi di sini episode kali ini kita nggak ngajarin siapapun gitu ya, nggak ada yang ngajarin, kita pun juga masih perlu banyak yang perlu diperbaiki. Justru kita bikin rekaman ini gitu, kita bikin rekaman ini supaya kita jadi belajar justru ya, ini betul. Kayak bukan pembuktian sih, kayak oh ternyata kita ngelewatin ini loh, terus ternyata kita harus belajar di sini. Iya, dan pun nanti kedepannya gitu ya, pas kita misalnya beberapa bulan lagi atau setahun lagi dengerin episode kali ini, mungkin kita juga bakal nge-cringe kayak kenapa ngomong gini gitu. Itu poinnya bagus justru. Kalau misalkan itu kejadian, berarti kita udah di fase yang lebih baik daripada pas tanggal rekaman hari ini. Iya betul, makanya akhirnya judulnya itu tadi temanya There's Always Room for Improvement gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang tiba-tiba kedepannya looking back terus kayak kok nge-cringe, berarti ada improvement dari diri kita gitu. Makanya di sini disclaimer di awal bahwa nggak ada yang ngajarin atau gimana di sini gitu. Kita kebetulan lagi ngerasain dan ngalamin hal ini beberapa bulan ke belakang gitu ya. Makanya kita mau sharing juga nih sebenarnya lebih ke cerita gitu ya, mau sharing apa yang lagi kita alamin gitu. Kenapa akhirnya ini menjadi suatu topik yang menarik sih untuk diangkat gitu ya. Karena ya relate dan juga aku rasa ini patutlah untuk kita ceritakan gitu. Nah, mungkin story-nya latar belakangnya seperti itu gitu ya. Pokoknya intinya latar belakangnya itu seperti itu gitu ya. Disclaimer di awal juga kayak gitu. Nah, cuman mungkin karena ini temanya sejujurnya aku yang ngepick gitu ya. Ya, jadi ini temanya benar-benar kamu yang bawain lah. Kamu yang kayaknya kita perlu bahas ini gitu. Kayaknya kita bisa dapat banyak hal lah dari topik ini gitu. Iya betul, makanya akhirnya mungkin episode kali ini banyak aku yang ngelit nih arahnya kemana. Ya, oke, paling startnya kayak gini kali ya. Kalau misalnya kita ngomongin improvement gitu ya, itu tuh kan pasti lebih gampangnya itu tuh dari kekurangan kita. Gitu. Ya iyalah, maksudnya dari sisi mana maju kemana. Iya, jadi kita startnya tuh dari kekurangan kita gitu. Makanya kita harus tahu dulu kekurangan di diri kita tuh seperti apa supaya bisa diimprove gitu kan. Simpelnya kayak gitu gampangnya. Nah, mungkin kalau untuk dari kamu sendiri, kekurangan di diri kamu yang sebenarnya harus diperbaiki gitu ya. Itu tuh apa? Wah, itu kalau ngomongin gitu ya mungkin banyak banget kali ya. Dari yang sadar sampai yang enggak sadar bisa dibilang. Tapi mungkin yang aku rasa paling mengganggu ya secara kekurangan, mungkin aku banyak agak mageran emang sih. Itu yang kayaknya paling besar ya. Maksudnya yang lain juga banyak gitu ya. Tapi itu kayaknya yang paling core utama dari semuanya gitu. Oke. Ya. Emang akhirnya kalau misalnya ngomongin mager sih, sebenarnya kita berdua mager sih ya gitu ya. Tapi kita mager. Tapi maksudnya buat kamu, untuk saat ini yang mau kamu improve itu adalah kekurangan kamu di bagian situnya. Kalau yang lainnya ada lagi nggak yang menurut kamu tuh agak mengganggu juga gitu? Yang agak mengganggu itu apa ya? Yang lagi berusaha diimprove sih sebenarnya dari masalah komunikasi juga sebenarnya. Walaupun mungkin ya untuk yang dengar mungkin ngerasa saat ini jauh lebih baik lah daripada dulu-dulu. Tapi maksudnya aku selalu melihat tetap ada yang kurang, tetap ada yang bisa di improve lagi lah. Karena kenapa aku ngomong juga di situ di kedua tadi di komunikasi, karena itu juga sumber awal dari banyak hal yang lain. Balik lagi ke ya kita kan kalau di kita gitu ya, di apa yang kita lakukan kan dituntut buat ada di leadership juga, ada di ngelit tim, ada untuk
memberitahu, mengkomunikasikan visi kita gimana apa segala macam, itu kan semua asal muasalnya ya komunikasi. Iya sih. Mau punya ide, punya gagasan, punya apa sih taktik apa segala macam sebaik apapun, kalau nggak bisa mengkomunikasikan ya udah semua jadi masalah, nggak bisa dinegosiasinya, jadi ada kendala ngelit juga ada kendala dan segala macam lah gitu. Iya. Dan akhirnya memang kalau misalnya to be honest ya dari kamu dulu sampai titik sekarang memang akhirnya ada perubahan signifikan banget sih untuk komunikasi, walaupun masih banyak ruang improvement gitu ya. Masih jauh banget lah. Iya, tapi maksudnya dari dulu tuh udah more better banget dari dulu gitu kan. Dan mungkin sebenarnya juga kamu ngebangun podcast dari awal juga itu gara-gara reasonsnya pengen memperbaiki komunikasi kamu juga gitu kan. Nah ini mungkin aku backstory juga kali ya. Nggak tahu sih yang mungkin yang udah denger dari lama pasti sadar gitu ya, kalau secara pembawaan dan secara substansi mungkin pasti ada perkembangan, ada improvement gitu. Tapi yang orang banyak nggak tahu itu secara editing itu lebih mudah sekarang. Okay. Bukan dari editing audionya ya, editing isi podcast segala macam itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena sejujurnya nggak banyak yang aku kayak potong-potong gitu maksudnya. Jadi kalau nggak tahu ini aku nggak terlalu, aku sedikit mempelajari kayak hal-hal yang sifatnya cara nge-produce audio segala macam gimana, kayak apa sih kalau orang radio tuh penyiaran tuh bagusnya gimana segala macam, kayak nggak boleh ada kayak bahasa tuh kayak dead air gitu, kayak misalnya tiba-tiba diem lama terus gimana gitu, terus atau kalau nggak boleh kayak banyak segala macam yang dimana masih terjadi gitu ya. Tapi maksudnya secara frekuensi itu pertama jauh lebih sedikit, dan kalau dead air itu juga secara frekuensi juga lebih berkurang lah bisa dibilang. Tapi dulu pas di awal-awal itu berasa banget soalnya kayak dikit-dikit potong jadi kalau mengedit itu capek banget gitu. Maksudnya misalnya jumlah total menitnya tuh bisa misalkan 30 menit aku rekaman sekali tembak sekali 30 menit gitu. Tapi akhirnya hasil jadinya tuh bisa kayak cuma 20 menit atau bahkan mungkin 18 menit ya, sekitar gitu. Jadi banyak banget yang dipotong yang kayak entah ini nggak layak untuk ditayangin, nggak layak tuh maksudnya aku ngomongnya nggak jelas gitu ya, atau juga banyak hal-hal yang nggak perlu yang tiba-tiba muncul masuk ke dalam rekamannya. Banyak yang kayak gitu lah. Iya sih, emang akhirnya ya sebagai orang yang terbilang cukup kenal kamu lama juga ya, akhirnya memang dari cara kamu berkomunikasi tuh udah agak improve lah. Ya ada yang berubah lah. Iya, ada yang berubah. Aku juga ngerasa ada perkembangan. Walaupun memang balik lagi yang nggak yang jago gimana, enggak juga ya. Mungkin kalau bandingin sama teman-teman kita gitu ya, yang emang jago-jago gitu ya, jauh banget gitu. Iya, tapi kamu akhirnya sudah bisa lebih terbiasa mengkomunikasikan suatu hal yang ada di pikiran kamu, compare kamu yang dulu gitu kan. Iya, itu akhirnya emang kelihatan lah hasilnya gitu ya untuk saat ini gitu. Nah, cuman kalau buat dari aku sendiri, aku ngerasa aku banyak banget sebenarnya kekurangannya, dan itu beberapa hal itu cukup menggangguku lah bisa dibilang gitu ya. Yang pertama tuh kan kamu tahu sendiri gitu ya, kamu mungkin lebih tahu daripada yang lain gitu, bahwa sebenarnya aku tuh tipikal orangnya nggak mau semaju itu. Iya, gitu. Jadi kamu yang lebih yang ngikutin aja lah orang gimana, maksudnya nggak ada yang kayak dorongan dari diri sendiri mau gimana. Iya, gitu. Aku bener-bener yang kayak kayaknya aku sempat bilang ke kamu bahwa aku tuh cuman pengen ya ngikutin alur aja, alur hidupku mau kemana ya aku ikutin lah gitu kan. Jadi kayak nggak pernah mau yang sebegitunya banget gitu untuk berubah segala macam gitu kan. Sama sebenarnya ini yang dulu tuh aku tuh pas looking back gitu ya, pas realize itu tuh sebenarnya kekurangan dan harus diperbaiki, itu tuh kayak aku mikir kayak anjir aku arogan banget sebagai orang gitu. Kenapa gitu? Karena Kenapa gitu? Karena aku tuh dulu punya pemikiran bahwa kenalan sama orang itu tuh suatu hal yang kayak apaan sih, buang-buang energi dong gitu lah. Iya. Maksudnya kayak aku tuh kan jadi mungkin kalau sedikit cerita gitu ya. Kalau mamah itu kan tipikal orang yang emang bersosialisasi banget gitu ya. Duduk sebentar ada orang di samping tuh bisa jadi teman gitu. Tapi kalau aku tuh selalu melihat kayak mama tuh ngapain sih gitu ngobrol-ngobrol kayak gitu, itu tuh suatu hal yang menurutku tuh nggak penting, ngapain kenalan sama stranger gitu kan. Even kayak misalnya aku ada di suatu tempat gitu ya,
itu tuh kayak adaptasinya tuh lama karena aku nggak mau yang berinteraksi lebih dulu gitu loh sama orang. Nah aku juga punya masalah itu sebenarnya. Iya. Tapi bukan karena aku introvert, karena aku kayak merasa kayaknya aku lebih penting lagi daripada dia gitu. Makanya itu kan suatu arogansi yang kayak parah banget gitu kan, ya kan. Iya kan, itu bener-bener yang aku merasa kayak kalau misalnya ada orang yang kenalan gitu ya sama aku tuh kayak ngerasa apa sih ini orang so asik banget gitu loh. Dan aku tuh kayak gak suka gitu, kayak apa sih ini orang so SKSD banget gitu kan, so kenal banget gitu kan. Padahal ya maksudnya there's nothing wrong dengan kita kenalan sama orang gitu kan. Makanya pas sekarang itu, pas di titik ini aku kayak apa sih Hexa gitu kan, aneh banget lu dulu gitu kan, sepenting apa lu dulu sampai mikir kayak gitu kan. Nah itu yang kedua yang akhirnya aku bener-bener yang kayak parah gitu sebagai manusia nih anak parah gitu kan, arogansinya tinggi banget gitu kan. Nah yang ketiga itu sebenarnya tuh to be honest gitu ya, aku tipikal yang mungkin suka melakukan hal-hal yang luar biasa sebenarnya, extraordinary sebenarnya. Tapi ya aku tuh agak kesulitan buat ngewujudin itu. Karena aku tuh pengennya resultnya tuh langsung weng gitu, gede gitu. Misalnya aku mau ngelakuin extraordinary dan resultnya harus yang extraordinary. Padahal dan aku nggak mau melakukannya itu dengan cara kayak step by step atau pelan-pelan gitu loh. Jadi kayak sedikit demi sedikit buat extraordinary. Aku bener-bener maunya tuh kayak langsung oke, aku mau kayak gini, resultnya juga harus extraordinary dengan waktu yang sesingkat mungkin gitu. Padahal kan ya itu juga nggak bisa kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya udah mau extraordinary terus ngelakuin udah effort di awal-awal, terus di tengah-tengah kayak kok aku nggak nemuin resultnya gitu ya. Jadi aku kayak udahlah mendingan cabut terus kayak nyari hal yang extraordinary lainnya dan terus kayak gitu terus gitu loh. Mana itu aku mikir itu sebuah weaknessku gitu ya. Makanya mungkin kamu sering kali ngerasa kayak aku tuh suka ngomongin banyak hal yang kayak wow bagus banget nih kayaknya kalau terrealisasikan gitu ya. Iya benar. Tapi pas direalisasikan kayak dulu lah gitu. Karena dulu gitu. Kayak berapi-apinya pada saat itu doang gitu kan. Iya gitu. Nah terus yang terakhir itu adalah sebenarnya aku tuh nggak masalah sama kritik gitu ya. As you know kan aku kayak kamu tahu aku nulis gitu, suka nulis sebenarnya gitu ini ya. Mungkin nggak tahu ya, kayaknya nggak banyak orang yang tahu kalau hal ini. Tapi maksudnya ya kamu nulis tapi juga secara apa sih nama penulisnya bahasa? Iya apa namanya nama pena. Nama penanya itu nggak ada yang tahu dan emang nggak disebarluaskan gitu juga. Dan memang akhirnya yang tahu aku hobi nulis itu kayaknya yang tahu banget sih emang kamu doang ya. To be honest, yang lainnya tuh kayak cuman kayak oh lu nulis terus kayak udah lewat. Aku juga nggak yang terbuka kayak oke, gue nulis loh ini karya gue gitu. Dan emang nama penanya juga yang kayaknya yang tahu tuh cuman aku doang gitu. Kamu juga bahkan nggak tahu nama penaku apa gitu. Makanya aku sebenarnya kan aku juga nggak baca tulisanmu. Iya, dan sebenarnya kamu juga nggak baca gitu kan. Dan to be honest, pas setiap kali aku nulis di akhir tulisanku aku tuh selalu open up untuk saran dan kritik gitu ya. Aku kadang suka ngerasa kayak kalau misalnya orang muji, aku tuh ngerasa kayak ini orang nih muji-muji ngasal doang gitu loh. Kayak nggak ada kepercayaan diri di diriku. Jadi aku sebenarnya kalau ngomongin kritik itu sangat-sangat happy gitu. Apalagi kalau misalnya terkait kayak tulisan segala macam itu aku happy banget nerima. Tapi yang menjadi kekuranganku adalah kalau misalnya kita ngomongin orang ngekritik aku tapi ngekritiknya itu nyentil core value atau prinsip hidup aku nggak suka. Aku ngerasa kayak apaan sih, aku tuh pasti kayak defensif, terus juga bisa aku argumenin tuh kritikan dia gitu kan, terus juga bisa ngeremehin kayak apaan sih nih orang kayak ngerti aja gitu loh. Balik lagi tuh kok ke arogansian aku dulu gitu kan. Makanya tapi kayaknya kalau kita ngomongin masalah arogansi ya, kayaknya emang kita berdua ada isu di sana. Iya ya kayaknya. Karena kamu tahu aku juga lah. Secara arogansi aku ada aku nggak, kadang-kadang juga aku nggak mikir itu sepenuhnya masalah ya. Tapi mungkin itu kadang-kadang jadi masalah juga lah. Jadi memberatkan. Iya betul. Makanya aku kayak sebenarnya kalau untuk kayak prinsip hidup atau core value biasanya aku batu. Makanya kalau misalnya ada yang ngekritik dan bersinggungan dengan apa yang aku percayakan atas hidup aku biasanya kayak apaan sih ini orang gitu loh. Kayak so tau banget. Padahal ya
gak ada salah dari kritik gitu kan. Dan justru sebenarnya kalau misalnya kita humble enough untuk mendengarkan, ya itu sebuah masukan untuk kita terus improvement dan keep growing gitu kan sebenarnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu jadi kekuranganku yang kayak oke, kalau kritik yang lain yang gak bersinkronan, aku open up, terserah kayak. Dan aku butuh sebenarnya kritik gitu kan, daripada pujian gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin kritik yang bersinggungan dengan prinsip hidup aku bakalan jadi orang paling batu dan kayak gue gak mau dengerin karena gue merasa benar gitu loh. Itu yang bener-bener aku rasa kayak anjir, searogan itu aku sebagai manusia gitu. Dan itu nggak bagus untuk, at least untuk diriku, aku ngerasa itu nggak bagus gitu ya. Itu sih. Jadi emang bener-bener akhirnya aku rasa baik dari kita berdua gitu ya, orang lain tuh juga merasa bahwa sebenarnya kekurangan diri kita tuh, kalau kita bisa dibilang introspeksi diri gitu, humble enough, itu tuh kita realize bahwa kekurangan kita tuh masih banyak banget yang perlu diperbaiki sebenarnya. Pasti banyak. Emang akhirnya aneh juga ya kalau orang merasa kayak dia udah tahu segalanya, udah bisa segalanya, udah baik di segalanya. Itu aneh sih, karena kan nggak ada yang kayak paling terbaik dalam suatu hal-hal yang semacam itu. Kayak misalnya nggak ada yang jadi terbaik dalam rendah hati misalkan. Nggak ada orang yang paling baik dalam leadership, komunikasi misalkan tadi, atau apa misalkan ya. Nggak ada orang yang paling rajin atau gimana segala macam. Itu tuh nggak ada gitu parameternya apa. Nggak ada yang bisa sepakat parameternya itu apa gitu ya. Iya, makanya ya akhirnya kalau ngomongin improvement tuh nggak akan pernah habis sebenarnya. Unlimited gitu ya, limitless gitu. Jadi benar-benar yang kayak even kalau misalnya kita ngeliat si orang A misalnya dari cara dia berkomunikasi itu udah bagus banget gitu ya. Tapi ternyata menurut si orang A komunikasi dia biasa-biasa aja dan dia perlu improve lagi gitu loh. Jadi benar-benar ngomongin improvement tuh nggak akan ada habisnya sebenarnya gitu. Tergantung balik lagi kitanya ngelihat tuh itu tuh menjadi suatu yang perlu diimprove lagi atau enggak sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya nggak diimprove ya nggak salah juga gitu. Karena ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kalau ngomongin improvement gitu. Ini yang jadi lumayan sulit sebenarnya sih ya, setelah kita selesai dari perkuliahan lah. Dan mayoritas orang sebenarnya, bukan cuma kita doang ya. Karena ini aku ngeliat ya, mungkin ya kita kan udah selesai juga dari bangku kuliah gitu ya, S1 gitu ya. Dan dimana secara umum ya, at least di sekitaran kita bahkan gitu ya, itu akhir yang bareng-bareng nih sama orang-orang seumuran, akhir yang bareng-bareng kayak belajar secara tersistem gitu segala macam, kayaknya berakhir di masa-masa kuliah S1 gitu. Untuk mayoritas orang dan orang-orang mungkin di lingkungan kita gitu ya. Dan akhirnya kita sering banget ngelihat ya, mungkin ya kita berdua, aku terutama mungkin ya, ngelihat orang-orang di sekitaran ya, orang-orang yang anggaplah lebih senior lah gitu, mungkin yang di atas kita misalnya usia 30-an, 40-an, even ya 50-an gitu ya, itu berhenti aja gitu. Ada aja yang berhenti belajar, berhenti mengimprove diri gitu. Aku bukan bilang kita yang terbaik juga, enggak juga gitu, tapi maksudnya aku dengan kesadaran penuh akhirnya ngelihat orang-orang ternyata seperti itu gitu loh. Orang yang padahal dia berapa puluh tahun, berapa puluh tahun lebih senior daripada kita gitu. Tapi kenapa secara pemikiran, secara berperilaku segala macam, kenapa kayaknya nggak mencerminkan? Aku kadang-kadang mikir gitu sih. Dan pada saat reflect balik lagi, ternyata kenapa orang kayak gitu, karena mungkin nggak ada sistem pembelajaran yang bener-bener bener-bener terstruktur lagi gimana gitu. Makanya akhirnya setelah selesai dari kampus kan semua kembali lagi ke misalkan dia karirnya gimana, terus kayak di karir itu butuhnya kemana segala macam, atau ya akhirnya orang benar-benar harus nyari sendiri gitu. Iya betul. Akhirnya ya nyari sendiri, balik lagi dengan cara kayak kita banyak-banyak introspeksi diri gitu, banyak-banyak evaluasi diri gitu kan. Makanya kayak kalau kita evaluasi diri, introspeksi diri kan akhirnya kita ngelihat nih, diri kita apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah makanya kalau untuk bisa improve lebih baik lagi gitu ya, akhirnya kita harus nge-accept dulu nih diri kita seperti apa ya kan. Kita harus menerima bahwa sebenarnya ya udah diri kita memang seperti ini, ya it's okay gitu. Kalau misal punya kekurangan yang misal aku merasa tadi aku udah nyebutin kekuranganku dan
aku merasa terganggu, ya udah aku terima itu dulu. Kayak aku embrace dulu gitu, kayak oke, emang aku orangnya kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak aku meminta semua orang untuk memahami aku seperti itu. Iya, gitu. itu yang itu enggaknya kadang-kadang sering terjadi di ya segelintir orang lah. Ya kita punya sama-sama punya kenalan yang mungkin orangnya seperti itu, kayak pengen minta di mengerti, kayak misalnya terjadi suatu hal gara-gara si orangnya itu kayak gitu, tapi dia kayak bahasanya ya mau gimana dong, gue kan orangnya begitu. Iya itu kan kayak apa? Ya oke, emang gara-gara begitu, tapi apa kayak gitu? Iya. Kenapa jadi kayak sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya dia ngomong kayak gitu terus di belakangnya kayak, tapi ini gue lagi proses perbaikan diri, jadi mohon diterima, ya itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kayak di titik kayak ya udahlah, kan gue emangnya kayak gitu, harusnya lu terima ya, kan itu ya gimana gitu, maksudnya ya gimana gitu loh, kayak statementnya agak-agak oke gitu ya. Tapi maksudnya kayak akhirnya ya gitu, apa namanya, dari kita menerima dan nge-embrace diri kita seperti apa, akhirnya ya mungkin dari situ kita bisa apa yang perlu diperbaikin dari kita gitu, apa yang perlu diimprove gitu kan. Dan emang akhirnya improvement itu prosesnya memang sangat panjang gitu ya, dan gak apa-apa juga gitu, emang harus dilewati juga setiap prosesnya gitu kan, buat jadi yang lebih baik lagi gitu. Makanya kalau misalnya di tengah-tengah jalan balik lagi ke sifat awalan lagi yang merasa weaknessnya kita gitu ya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sadar bahwa ini tuh masih dalam proses untuk perbaikan gitu, perbaikan diri lagi itu sih kalau menurut aku gitu ya. Ini nyambung banget sama apa ya, beberapa saat lalu ya kita dapat omongan ini lah pas kita lagi kayak duduk dengerin materi gitu ya. Kalau misalkan orang nih, misalkan income-nya 5 juta gitu ya, sama orang yang income-nya misalkan 50 juta gitu ya, itu pasti orangnya secara cara dia improve diri segala macam itu berbeda gitu. Jadi semua emang secara general ya itu layak emang dia di titik itu gitu. Iya, makanya akhirnya ya kalau misalnya ngomongin improvement tuh ya step pertama aku rasa memang harus evaluasi diri dan kita menerima dan nge-embrace kalau emang kita orangnya kayak gitu. Tapi bukan berarti dengan menerima dan nge-embrace tuh kita nggak mau berubah dan menyuruh orang untuk apa namanya memaklumkan gitu ya, memaklumkan weaknesses kita gitu. Padahal sebenarnya fungsinya tuh adalah ya untuk kita buat improve lagi ke depannya gitu. Nah, tapi kan akhirnya kalau misalnya kita ngomongin improvement berarti kan ada perubahan gitu ya. Ada perubahan dan beberapa kali tuh aku sering banget dengar orang bilang kayak si ini tuh berubah banget loh gitu. Pasti kamu mungkin sering dengar gitu ya. Si ini tuh berubah banget loh gitu kan. Dan ada beberapa kali juga aku ngomong kayak kok bisa ya orang berubah gitu. Kok bisa gitu kan. Nah, sebenarnya menurut kamu ya, kalau buat dari kamu sendiri tuh kayak people change itu tuh sebuah kesalahan kah atau memang sebenarnya keseharusan gitu sebagai manusia gitu? Kenapa akhirnya seseorang itu berubah gitu ya? Itu kan sebenarnya awal utama kenapa orang itu berubah pasti ada sebuah ketidaknyamanan lah, aku bisa bilang seperti itu ya. Karena ya tadi kalau dia mau punya kapasitas yang lebih besar lagi, punya ya tadi improvement lebih besar lagi, ya dia harus berubah. Aku nggak sih at least ngelihatnya seperti itu ya. Jadi orang yang berubah akhirnya ke arah sana gitu. Even kayak apa sih namanya anime yang kita tonton gitu ya. Apa namanya, Attack on Titan gitu ya. Maksudnya even ya sih ya karakter utamanya juga itu improve juga gitu dari yang tadinya kayak ini si siapa tuh yang ini yang apa sih ini si Jen. Dia kan awalnya orangnya ya emang selin aja, emang pengen ya udah pengen jadi polisi militer terus hidup dengan nyaman aja di tengah kota gitu ya. Tapi akhirnya dia kayak ngebuang semua itu ya, dia kayak ya dia pengen berubah lah gitu. Dia pengen ini gimana nih umat manusia kalau gua nggak berkontribusi di sana jadi kenapa-napa gitu. Akhirnya dia kesana akhirnya tadi dia banyak berubah terus lah gitu sampai akhir. Sampai dia ya nggak selfish lagi gitu. Betul. Ya tapi akhirnya ya buat aku juga sebenarnya people change itu suatu hal yang sebenarnya wajar dan memang sebenarnya sebagai manusia keseharusan sih aku bisa bilang gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak berubah jadi lebih baik, menurutku agak aneh gitu. Karena
gini, dari pada dasarnya mungkin Allah menciptakan manusia itu untuk terus berimprove sebenarnya. Kayak dari kita kecil kita dilahirkan, gak mungkin dong kita nggak mau berusaha untuk bisa jalan gitu kan. Maksudnya itu kan salah satu bentuk improvement dari yang dari yang gak bisa jalan wewe doang, ini ngerangkak. Gede banget ya Pak, learning curve gede banget. Iya kan, lagi ngerangkak terus mulai belajar berdiri, jatuh, berdiri, jalan kaki gitu, jalan terus habis itu lari, itu kan sebenarnya sebuah improvement gitu. Bener. Makanya menurutku agak aneh kalau misalnya kita nggak atau at least aku nggak merubah diriku untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dari segi apapun itu. Iya, dari segi apapun. Karena sebenarnya ngomongin perubahan atau improvement itu sebenarnya menurutku adalah salah satu bentuk kedewasaan diri gitu, mendewasakan diri gitu kan. Oh jadi itu ya benar juga ya. Karena kalau bukti kalau seseorang itu dewasa gitu ya, itu ya tadi dia berubah terus, berkembang terus gitu ya. Iya betul, makanya kan pasti kayak sebenarnya kan kayak dosen sama guru itu adalah sebenarnya pengajar sama gitu kan, cuman beda title aja gitu kan. Kenapa akhirnya treatmentnya tuh guru ke siswa dan dosen ke mahasiswa tuh selalu berbeda gitu kan? Karena sebenarnya asumsinya gitu ya, tambah umur tuh pemikirannya tambah maju gitu kan. Iya, secara logiknya. Iya, secara logiknya gitu. Makanya berarti kan secara nggak sadar gitu ya, kita tuh didoktrin atau emang sebenarnya kita memang wajib untuk improve terus gitu untuk perbaiki diri kita. Makanya aku rasa people change itu suatu keseharusan dan sudah wajar sebenarnya. Tapi change-nya itu ke yang lebih baik gitu ya, bukan yang tiba-tiba jadi aneh malah nyelinai gitu, enggak gitu. Tapi maksudnya jadi lebih baik, dan itu aku rasa memang sudah seharusnya gitu. Nah, cuman kalau misalnya ngomongin improvement gitu ya, mungkin ini aku juga ngerasain juga gitu kali ya, sebelum aku bener-bener yang kayak punya pemikiran yang kayaknya tuh emang harus berubah sebagai manusia gitu ya. Menurut kamu tuh semenakutkan itu nggak sih untuk nge-improve diri? Sebenarnya semenakutkan itu apa enggak? Jawabannya semenakutkan itu. Tapi ada dua sisi koin sebenarnya. Maksudnya lebih menakutkan mana kita harus berubah untuk improve gitu ya, untuk lebih baik lagi, untuk kebaikan diri kita di masa depan gitu ya. Atau kita nggak improve dan akhirnya ya kita akhirnya terpaksa berubah bahkan demi orang lain yang akhirnya memanfaatkan kita gitu. Ini memanfaatkan juga bukan dalam segi buruk ya, tapi maksudnya ya nggak enak pasti gitu. Kita dimanfaatkan orang lain, kita dipaksa berubah jadi kayak gimana gitu. Sementara kalau kita akhirnya improve sendiri ya untuk kebaikannya diri kita sendiri juga gitu. Iya, aku juga setuju sih. Memang akhirnya kalau misalnya kita ngomongin improvement itu menjadi suatu hal yang memang nggak enak gitu ya. Untuk aku, untuk kamu. Kalau belajar pasti ada fase nggak enaknya. Belajar apapun ya, bahkan hal yang kita suka juga tetap ada fase-fase learning curve-nya gitu tuh pasti ada kayak ini pusing nih, ini gimana cara ininya, ini kayak formulanya gimana apa segala macam, itu pasti ada nggak enaknya. Karena kalau enak terus gitu ya, terus nggak enaknya itu kita belum belajar apapun basically. Iya betul. Emang akhirnya kalau ngomongin improvement atau belajar gitu ya, apalagi belajarnya tuh nggak ada teori yang bagaimana saklek kayak waktu kita pelajarin mungkin pas kuliah atau sekolah gitu ya. Dan biasanya tuh kayak ini based on pengalaman gitu kan, yang mana ya pengalaman orang tuh pasti beda-beda segala macam gitu kan. Akhirnya itu buatku juga aku setuju gitu ya, bahwa proses belajar, proses improvement itu adalah suatu hal yang gak mengenakan sebenarnya gitu ya. Tapi ya mungkin ya kenapa akhirnya mungkin belakangan ini tuh aku enjoy gitu melakukan proses improvement, dan kamu juga mungkin enjoy juga ngelakuin proses improvement, itu adalah karena bisa dibilang kita sepengen itu untuk jadi orang lebih baik lagi gitu. At least aku sepengen itu untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kayak sesimpel kayak tadi kan aku bilang kayak awalnya aku mungkin let it flow aja gitu ya, biarin lah takdir gitu ya, ibarat kata takdir ngelit aku kayak gimana ya aku ikutin gitu ya. Tapi akhirnya kalau misalnya aku mau menciptakan suatu hal yang lebih besar lagi gitu ya, mau punya impact lebih besar lagi untuk at least orang-orang di sekitar aku gitu ya. Secara manfaat, secara income, secara tadi sih. Iya, anything apapun itu gitu ya. Ya akhirnya aku nggak bisa jadi orang yang let it flow gitu. Aku emang nggak bisa jadi orang yang cuman ngikutin takdir aja yang gitu. Yang mengikuti arus soalnya cuma ikan yang udah mati doang. Iya gitu kan, karena ya apa namanya,
menurutku itu suatu bentuk yang egois aja buat aku ya, kalau misalnya aku terus-terusan let it flow gitu ya. Kenapa gitu? Karena berarti aku cuman mau kepentinganku tuh selesai gitu. Maksudnya bukan pakai. Aku cuma mau untuk diriku aja gitu. Manfaatnya tuh untuk diriku aja gitu, bukan untuk orang lain gitu kan. Maksudnya kayak ya udah hidup gini-gini aja lah gitu. Sedangkan padahal akhirnya dipikirin benar-benar cuma diri sendiri aja. Iya betul, maksudku kayak gitu. Sedangkan ya mungkin di agama kita juga diajarinnya justru sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang sekitarnya gitu kan. Itu ya bertolak belakang sebenarnya sama apa yang diajarin sama agama kita gitu. Iya, makanya aku kayak pas aku realize bahwa aku egois banget sebenarnya kalau misalnya aku cuma berdampak untuk diriku dan sebagian kecil orang doang gitu kan. Sebagian kecil orang juga belum tentu kalau ikut-ikut aja. Iya betul, makanya akhirnya dari situ aku mikir kayak gak bisa hidup tuh let it flow doang, harus ngelawan arus juga, harus sama iya. Maksudnya ya tadi kalau bilang kalau ikan yang ngikutin arus adalah ikan yang mati gitu kan. Pada dasarnya ya ikan kalau misalnya ada banjir bandang atau tsunami mereka juga pasti mungkin ngelawan arus juga untuk survive gitu kan. Nah makanya aku akhirnya mikir pada saat itu pas aku evaluasi diri gitu ya, mungkin berdiam diri, kayak aku melihat kayak oh iya ya ternyata let it flow tuh seberbahaya itu untuk aku. At least kalau misalnya aku mau bermanfaat lebih besar untuk orang lain ya nggak bisa cuma let it flow gitu. Aku sih kalau aku mikirnya ketakutanku ya keburu cepet-cepet mati dulu. Sejujurnya tau gak kenapa? Karena ini aku dapat ini video aku awal video dari YouTube apa dari TikTok gitu. Jadi ada orang namanya David Goggins. Pernah lihat gak? Familiar gak? Orangnya botak terus suka kayak apa sih olahraga gitu, menantang dirinya gitu loh. Kalau lihat mukanya mungkin kalau lihat mukanya tahu lah gitu. Jadi dia aku agak lupa juga sebenarnya background, tapi aku ini dikit ya. Pokoknya dia itu dulunya itu sempat jadi kayak peneliti gitu, ngurusin kecoa. Oh iya. Nah, jadi ngurusinnya maksudnya kayak disemprot gitu lah. Dia setiap hari kerjaan dia tuh nyemprotin kecoa gitu segala macem. Tapi dia kayak merasa gimana ya? Kayaknya Tuhan gak menciptakan gue untuk kayak gini doang gitu. Maksudnya yang dia kerjain ya benar-benar repetisi yang kayaknya membosankan banget lah dan kayak nggak ada manfaatnya menurut dia gitu kayak gitu. Nah terus dia dari sana daftar ke army, ke militer gitu. Jadi militer segala macam, pensiun dari militer. Dia pokoknya setiap hari gitu ya, setiap hari setiap saat itu melakukan apa yang namanya apa bahasanya, kayak dia menantang limitnya dia tuh di mana gitu. Kayak benar-benar bisa nggak ya kalau gue tangannya diikat, kakinya diikat, terus gue berenang berapa kilometer kemana dilepas jalan. Iya sih, ini literally kayak orangnya kayak gitu. Pokoknya kayak apa sih namanya? Kalau misalkan gue bisa lari berapa puluh kilometer gitu ya, bisa nggak sih gue larinya lebih jauh lagi daripada itu? Terus kayak kalau misalkan gue bisa ngangkat beban berapa, bisa nggak sih gue ngangkat beban lebih besar lagi daripada itu? Jadi kayak melawan limitasinya dia, terus sekuat yang dia bisa lah di hal apapun yang dia lakukan. Tapi sebenarnya banyaknya utamanya dia di yang hubungan sama fisik lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi dia ngebawain gitu kayak apa sih namanya, gimana cara kita bisa lebih baik lagi terus untuk diri kita. Itu kayaknya orang-orang yang tahu hal-hal kayak sifat self development segala macam mungkin tahu si David Goggins gitu. Orangnya pokoknya gitulah, kayak men-challenge limitnya dia terus gitu. Nah akhirnya dia cerita pada saat kenapa tiba-tiba dia berubah gitu ya jadi orang yang seperti itu, karena ternyata pada saat entah kemana dia terbesit segala macam ya, dia ngomongin gini gitu ya, nggak penting gitu misalkan dia bilang gini, nggak penting kalau lu percaya apa enggak sama Tuhan gitu. Dia nggak penting menurut. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Tuhan tuh beneran ada, kan setiap dari kita bakal diadili gitu ya. Maksudnya kayak akan dipertontonkan gitu kayak kehidupan kita kayak gimana setiap hari, kayak kita kayak nonton kehidupan kita selama kita hidup tuh seperti apa kayak gitu kan. Nah terus pada saat si David Goggins tuh bilang, pada saat misalkan kita dipertontonkan segala macem, terus misalnya Tuhan bilang misalnya lu si David Goggins tuh, lu adalah apa namanya,
nomor satu di hal ini, nomor satu di militer, nomor satu di apa, nomor satu di apa, nomor satu di apa gitu. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Terus pada saat misalnya dia nanya, loh itu kan bukan saya gitu. Kalau dia nggak melakukan itu kan, inilah itu kan bukan saya. Terus itu Tuhan pasti akan bilang harusnya dia jadi orang kayak gini kalau dia mau improve terus gitu. Iya. Jadi kayak ya kita kan pasti punya versi terbaik, versi ideal dari diri kita gitu. Dan harusnya ya siapapun itu ya pasti mau setelah dia udah nggak ada gitu ya. Itu ya yang dilihat tentang diri dia adalah oh dia bisa jadi ini loh, dia bisa jadi ini gitu. Ya sih. Emang akhirnya tapi itu gila sih ya, maksudnya aku aja jadi merealize sesuatu lagi gitu ya dari tadi kau ngomongin gitu ya, bahwa ternyata memang mungkin aku sendiri gitu ya, aku tuh masih senang melimitasi diriku gitu dengan embel-embel comfort zone sebenarnya gitu ya. Kayak aku udah nyaman diriku seperti ini, ya aku mendoktrin diriku bahwa limitku tuh cuma sampai sini doang gitu. Aku nggak mau melihat apakah memang aku bisa lebih daripada diriku yang sekarang gitu kan, karena aku udah terlampau comfort zone gitu kan. Dan orang-orang tuh juga maksudnya bukan orang-orang sih, kayak sering banget aku denger tuh kayak ya udahlah, udah dikasih enak kayak gini ngapain mau kesana gitu, ngapain yang ninggalin comfort zone gitu lah. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ngelewatin limit kita, comfort zone kita tuh yang dari kecil jadi makin besar makin besar gitu ya, makin ngelebar gitu kan. Itu yang makanya aku realize kayak mungkin ternyata ke belakang ini ya aku mungkin tanpa sadar ngelimit diriku, kayak udahlah aku udah enough dengan skillku yang misalnya dari skill komunikasi segini, aku nggak mau, kayaknya aku nggak bisa juga deh untuk melebihi komunikasiku dari yang sekarang ini. Ya udah ini udah nyaman gitu kan, padahal ya belum tentu gitu kan. Kayak makanya kayak mungkin sering banget tuh yang kayak beyond the limit gitu nggak sih? Itu kan. Nah itu akhirnya benar-benar yang aku tadi realize sesuatu gitu sih. Nah, mungkin ini akhirnya juga entah ini relate atau enggak gitu ya, tapi beberapa kali tuh ayah ngomong dari dulu sih sebenarnya, ayah tuh ngomong kayak kamu sama kita sama orang yang misalnya make it gitu ya, sebenarnya nggak ada bedanya, karena sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu ya, terlepas dari apapun agamanya, sama-sama tercipta dari tanah gitu kan. Dan meninggal juga akan dikubur di tanah juga gitu kan. Tapi apa yang ngebedain kita sama orang-orang yang make it ya adalah mungkin dari gimana si orang ini ngelihat dirinya untuk terus berkembang, sedangkan kita nggak mau gitu, mungkin kayak tadi melimit lagi gitu segala macam gitu. Ya kan. Nanti mungkin tadi yang kayak kau bilang gitu ya, bahwa sebenarnya bukan dari nominal gajinya kali ya, maksud kayak tadi kau bilang kayak orang yang mungkin itu mah dampak lah ya, maksudnya kalau kita melakukan suatu hal yang baik gitu ya, materi akan datang juga gitu. Makanya kayak akhirnya ternyata ya selama ini aku mungkin tanpa sadar yang ngelimit diriku juga gitu. Makanya aku nggak mau nge-improve terus gitu, karena ya memang improvement itu suatu hal yang menakutkan memang, karena kita keluar dari zona nyaman buat kayak ngebenturin diri gitu kan. Tapi ya dari ngebenturin diri itu bisa jadi kita malah terbentuk gitu. Sama yang kayak kata kamu, waktu itu kita lagi di jalan tuh, kamu cerita tentang apa sih yang mukul-mukul batu. 100 kali mukul nggak kenapa-napa, pas di 101 tiba-tiba langsung kebelah 2 gitu. Padahal sebenarnya bukan gara-gara si 101 pukulannya itu yang bikin si batu itu pecah gitu. Padahal bisa batu itu pecah gara-gara benturan 100 kalinya kebetulan pas di 101 jadi kepecah gitu. Gitu sih. Itu yang benar-benar menurutku memang improvement itu sepenting itu sih sebagai bagian dari hidup kita sebenarnya gitu. Nah cuma tadi kan kita udah panjang lebar tuh segala macam. Kalau pertanyaanku mungkin ya, gimana sih cara kita tuh untuk improve diri kita gitu? Kalau dari kamu sendiri tuh ada nggak sih cara tersendiri untuk nge-improve diri kita? Kalau menurutku ya, ini paling utama, titik utama dari hal itu adalah kita harus punya tujuan dulu. Apapun itulah, se-individual apapun, kecil apapun bahkan ya, tapi harus ada tujuannya dulu. Kayak ya mungkin kalau kita berdua gitu, kita berdua tujuannya adalah ya mau berhasil biar bisa bantu orang-orang sekitaran kita lah, keluarga, at least keluarga gitu. Situ caranya untuk kesana gimana? Ya udah kita harus punya
aset, income segala macam sekian lah, materi sekian. Cara supaya bisa punya materi atau income sekian gimana? Ya udah, kan saat itu kita bisnis gitu ya. Bisnis kita harus berhasil, ya kan? Yeah. Supaya kalau berhasil materi akan masuk, itu akan terjadi gitu. Cara supaya berhasil gimana? Balik lagi di bisnis kita, kebutuhannya apa, yang perlu dilakukan apa segala macam kan. Itu bisa di breakdown tuh kayak kebutuhannya yang kita harus lakukan untuk bisa sukses ini. Nah, untuk per poin-poin itu juga akhirnya apa nih yang bisa berpengaruh gitu. Yeah. Tapi kalau akhirnya dari diri sendiri, ya tadi kayak aku bilang di awal tadi, at least kalau dari kita ya, misalkan tadi aku cukup mager gitu ya. Oh ya udah, cara menyelesaikan hal itu gimana gitu supaya nggak mager, jadi semua berjalan akhirnya secara bisnis kita akhirnya bisa lebih maju. Oh ya udah, aku maksain lah pakai kalender, pakai apa sih, ada aplikasi Trello biasa, aku udah lama banget itu ya, pakai kayak gitu, ngejelasin kayak ini loh pekerjaan yang perlu diselesaikan ini gitu. Di tracking ya. Benar-benar di tracking. Maksudnya itu jadi nge-hack sendiri, nge-hack kalau oke, gue boleh mager gitu, tapi ini selesain dong gitu. Kayak gitu. Iya. Itu kayak tadi misalnya komunikasi. Kenapa akhirnya komunikasi cukup penting? Kayak aku bilang tadi. Oke, kita berbisnis nih gitu. Sooner or later pengennya berkembang. Salah satu bentuk kalau bisnis berkembang biasanya, dan di kita juga seperti itu ya, adalah punya tim yang besar. Tim yang besar akhirnya butuh kapasitas orang yang memimpinnya jauh lebih besar lagi gitu. Ya. Jadi ya tadi kalau mau punya menjadi seorang pemimpin yang kapasitasnya besar, salah satu bentuknya adalah ya tadi bisa berkomunikasi secara baik. Ya, kayak Erwin Smith. Iya benar-benar kayak dia itu maksudnya. Iya. Kalau misalnya dia ngomong tuh nggak ada yang nggak patuh sama dia, aku rasa sih. Iya, itu dia. Makanya kayak dia itu kan apa ya sebenarnya, bahkan dari backstory-nya sendiri dia udah kayak bukan melawan sih, tapi kayak dia punya visi besar, dia pengen menyampaikan itu, dia bisa malah ngegeser apa sih komandan sebelumnya, bahkan misalnya gitu. Bahkan di masa-masa terakhir dia kenapa ya ada itu kan dia ngelawan si musuhnya gitu kan, dia ngorbanin dirinya bersama kayak pasukan-pasukan barunya dia. Kenapa dia ngelakuin hal itu? Karena dia melihat cuma dia doang nih yang bisa menggerakkan si pasukan-pasukan baru itu untuk menuju kematian. Gila emang kalau dipikir-pikir ya. Menjemput kematian. Iya, maksudnya balik lagi tadi, cuma dia doang yang bisa melakukan hal itu. Kenapa dia bisa ngelakuin hal itu? Karena dia punya sisi leadershipnya yang tinggi. Walaupun dia emang banyak kekurangannya. Maksudnya emang dia orangnya sangat egois sekali. Benar-benar dia punya apa sih, impian dia sendiri yang benar-benar kayak, oh ya udah gue pengen kesini, gue akan mengorbankan segala macam hal untuk menuju ke sana. Itu kan itu sebenarnya itu di satu sisi kekurangan, di satu sisi kelebihan juga lah. Tapi anggaplah itu sebagai kekurangan gitu ya. Tapi dia punya kelebihan di bagian tadi leadershipnya dia gitu. Cerminan itu gimana? Ya udah, dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia percaya, apa yang dia bisa ini dengan secara sebagus itulah aku bisa bilang gitu. Iya. Berarti dari kamu tuh nge-tracking gitu ya, yang berpengaruh banget gitu ya. Kalau menurutku ya, gimana sih cara kita buat improve gitu ya? Kalau menurutku sesimpel mungkin pertama kita cari komunitas yang menyokong gitu ya, dia bilang sendirian gitu. Iya, menyokong kita untuk improve terus gitu. Kayak sebenarnya bukan bermaksud kayak meninggalkan circle sekarang kita atau gimana gitu, bukan. Tapi maksudnya ini mungkin sebagai notes untuk diriku sendiri gitu ya. Karena kan tadi aku bilang aku egois banget, gak mau aku arogan banget gitu, gak mau kenal sama orang segala macam gitu ya. Makanya karena aku realize itu salah dan aku mau improve, aku mau cari komunitas yang memang akhirnya menyokong aku untuk improve gitu. Kayak misalnya yang kopi 80.000 itu. Iya. Sebenarnya poinnya dia mungkin adalah bukan dengan kita beli kopi 80.000. Iya, maksudnya nggak ada esensinya juga, maksudnya kalau beli doang gitu ya. Iya, tapi maksudnya adalah cari lingkungan yang emang beda dari yang sekarang kita punya gitu. Iya, yang lebih upgrade malah bisa. Iya, yang lebih upgrade mungkin bisa dibilang gitu ya. Supaya kita melihat point of view dari orang-orang tersebut seperti apa, dan akhirnya kita merasa kayak ternyata ada gap besar nih antara mereka yang let's say misalnya udah make it gitu ya, sama kita yang sekarang ini masih ada gap besar, dan itu akhirnya menimbulkan kayak
how gitu, gimana sih gue bisa sama mereka kayak bisa ke arah sana juga kayak mereka juga gitu. Karena tadi balik lagi gitu ya, kita sama-sama manusia, kita tercipta dari tanah, kita kembali ke tanah. Tapi kenapa dia bisa, gue nggak? Bedanya di mana gitu kan? Sama-sama makan nasi segala macam gitu kan. Akhirnya itu yang benar-benar mungkin secara cari komunitas yang memang menyokong hal itu gitu. Dan yang kedua menurutku adalah sebenarnya cari buku yang terkait self improvement sebenarnya. Karena kan ya balik lagi gaya banget gitu kan, padahal baru-baru ini baca buku self improvement gitu kan ya. Kalau kamu kan mungkin dari kuliah sudah terbuka untuk kayak, aku pertama kali dapet exposure kayak gitu ya. Itu pertama kali emang di awal kuliah, berarti 2016. Nah, itu pun akhirnya kenapa bisa sampai ke sana, ada tujuan, ada interest segala macem ya gitu ya. Itu kan ya alhamdulillahnya ya. Emang aku bisa bilang salah satu privilege kita bisa sekolah di tempat-tempat yang amat sangat baik, bukan yang sangat bagus, aku bisa bilang bahkan ya, baik di SMA mungkin ya, sama di kuliah apalagi aku bisa bilang seperti itu ya. Yang dimana isinya aku bisa bilang adalah orang-orang yang mau maju gitu, orang-orang yang mau maju, orang-orang yang secara general ya, nggak ada juga, ada yang nggak juga ada lah ya, normal gitu. Secara general orang-orang yang mau maju, orang-orang yang aku bisa bilang secara basic, at least dia cerdas lah gitu, secara basic lah gitu ya. Karena masuknya juga lumayan susah sejujurnya ya. Gitu. Ada kayak gitulah orang-orangnya secara general seperti itu. Dan pada saat itu tadi mahasiswa baru kayak berapi-api segala macam kan, ada interest segala macam. Oh mau nih gimana caranya bisa belajar cara memimpin seperti apa segala macam. Akhirnya mulai dari satu buku. Mungkin kalau sekarang baca lagi ini apaan gitu. Sejujurnya ya bukunya kayaknya kagak bagus sih sebenarnya yang pertama ya. Tapi pada saat itu karena aku ngerasanya relate banget ya, kayak wah gak ini keren banget itu. Segala macam. Iya. Tapi sebenarnya tuh be honest, sebenarnya kamu jadi suka baca buku itu sebenarnya bentuk improvement kamu juga gitu kan. Karena dulu kamu gak suka baca buku, dan kamu waktu itu terang-terangan bilang kayak, kan kita bertolak belakang gitu ya, karena aku suka nulis otomatis aku suka baca buku, tapi buku fiksi gitu kan, yang menyokong buat aku bisa nulis gitu kan. Tapi kalau kamu tuh kayak emang dari awal gak suka baca buku gitu, sukanya baca komik gitu. Yang mana? Lain lah. Iya, tapi maksudnya komik tuh bukan buku, tapi bukan buku yang tulis gitu loh, buku bergambar gitu kan. Nah terus kayak waktu itu juga aku akhirnya bilang ke kamu kayak, yaudah coba biasain baca buku gitu. Dan novel awal. Iya, terus kayak kamu kayak oke, aku baca buku. Yaudah nih aku kasih novelku gitu kan. Terus kamu kayak nggak nyanggup, kayak aku nggak nyanggup deh kayak baca buku gitu kan. Ini asal kamu tahu juga. Ini aku nggak tahu ya. Kayaknya aku nggak pernah cerita ini dimanapun ya. Tapi di zaman SMP, aku lupa kelas 2 atau kelas 3 SMP ya. Itu ada pernah, pokoknya satu pelajaran bahasa Indonesia. Itu kita harus minjem buku di perpustakaan sekolah, buku novel ya, buku cerita gitu ya. Abis itu kita baca, disuruh baca, terus dalam waktu seminggu kayaknya, itu kayak harus dikumpulin dalam bentuk kayak ringkasan ceritanya, apa sih yang kita baca segala macam, cerita tentang apa segala macam kayak gitu kan, ada kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu pada saat awal-awal kan ya, tahu anak-anak SMP ya apa yang diharapkan gitu kan. Aku pede-pede aja kan, ngambil gitu kan, ngambil buku. Aku akhirnya minjem buku Harry Potter. Tebal banget ya. Ya novel biasa kan nggak setebal itu. Tapi Harry Potter tebal banget kan. Orang filmnya 2,5 jam ya. Aduh, Harry Potter yang ke-6 kalau nggak salah waktu itu. Aku minjem itu kan. Terus kayak aku berusaha mau baca juga kayak aduh capek banget gitu, kayak pas di bagian-bagian awalnya udah kayak aku nggak terlalu, bukannya nggak ngerti ya, tapi lebih kayak aduh ini malas banget gitu, panjang banget dia, kayak masih kayak karakter siapa yang nggak terlalu penting juga tiba-tiba jalan kemana, apaan gitu, aku mikir gitu kan. Terus akhirnya pada saat setelah seminggu itu akhirnya aku nggak baca. Seminggu itu akhirnya yang aku tulis tau gak apa? Dari belakang bukunya aja. Iya, ringkasannya basically itu udah sinopsisnya dari awal. Iya, dan itu aku inget banget ya, kayak kamu kayak minjem seminggu apa 2 minggu aku kayaknya rutin nge-follow up kamu, kayak kamu udah baca sampai mana, terus kayak kamu kayak enggak ada yang perubahan, masih di halaman-halaman yang sama gitu kan, sampai akhirnya kayak yaudah nih aku nggak nyanggup, aku balikin ke kamu gitu kan. Tapi aku waktu itu juga kayaknya waktu itu ambil part juga di
dari kamu jadi akhirnya suka baca deh kalau nggak salah aku kayak kamu harus baca gitu, apapun itu kamu harus baca gitu karena memang akhirnya baca itu adalah jendela dunia gitu ya. Maksudnya apapun itu kita memang harus baca gitu ya, harus terbiasa dengan membaca gitu ya. Dan akhirnya kamu kayak oke deh mau cari sebenarnya mau membangun kebiasaan membaca, makanya kamu cari yang sesuai sama kamu. Dan ternyata sesuainya tuh yang emang yang self improvement karena ya mungkin gara-gara tadi kamu bilang yang menyokong kamu juga adalah latar belakang sekolah di mana gitu kan, di lingkungan mana yang orang tuh memikirnya tuh kayak kok bisa orang ini mikir kayak gini gitu kan. Bener banget. Kan akhirnya kamu nyari buku yang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau aku kan masih terus kayak novel gitu kan, sama kayak kamu yang udah non fiksi gitu kan, sampai bilang ke aku kayak kamu harus baca buku ini non fiksi gitu. Dan aku masih tetap kayak nggak mau, aku nggak suka gitu. Aku capek bacanya gitu kan. Aku lebih seneng kayak baca beratus-ratus atau beribu-ribu halaman yang non fiksi gitu kan. Yang fiksi gitu kan, yang buku fiksi gitu, bukan non fiksi gitu kan. Tapi akhirnya sampai beberapa bulan ke belakang aku sampai realize kayak, dan terang-terangan kamu kayak tolong dong rekomendasiin apa. Akhirnya aku surrender gitu kayak kayaknya tolong dong rekomendasiin buku apa yang mudah aku mengerti gitu ya. Kayak kita harus berubah gitu. Kayaknya aku harus berubah dan aku harus berubah, dan kayaknya dari orang lain atau dari diriku sendiri tuh atau dari komunitas mungkin yang lagi aku ikutin itu not enough gitu ya. Aku pengen lebih lagi. Iya, aku pengen lebih lagi. At least ketika aku lagi nggak sama komunitas itu tuh ngebikin aku terus kayak improve gitu kan. Benar. Terus yang kayak kamu lagi kesetan apa gitu kan, karena emang itu proses untuk aku baca non fiksi itu tuh panjang banget gitu ya. Maksudnya bener-bener yang kayak dari aku terang-terangan aku nggak mau pokoknya. Kayak aku juga ngedeclare kamu kayak apaan sih kamu ngapain beli buku non fiksi gitu. Maksudku tuh aku ngerasa dulu ya balik lagi aku arogan banget ya. Emang searogan itu kayaknya aku kayak ngapain baca-baca buku non fiksi tuh capek gitu. Mikir orang tuh baca buku fiksi kan hobi. Dan hobi ada kesenangan di situ ya. Tapi non fiksi sebenarnya juga adalah hobi. Malah ada hobi, kesenangan dapat, terus improve diri juga dapat gitu kan. Semua dapat ya. Iya kan. Dan tapi again ini enggak suka baca buku fiksi tuh bukan suatu hal yang salah juga, karena ya buat aku juga buku fiksi, gara-gara aku sering baca buku fiksi, aku nge-improve tulisanku gitu. Tapi cuma sekedar nge-improve tulisanku doang gitu kan. Tapi akhirnya aku surrender kayak ya udah tolong dong kasih tahu buku buku yang menurutmu kayaknya memang ini buku cocok untuk aku baca gitu ya. Aku akhirnya ngasih beberapa ini. Tapi kamu sebenarnya kamu sebelum ngesortir itu kamu bilang kayak semuanya kamu harus baca gitu. Semuanya kamu harus baca gitu kan. Tapi akhirnya aku bilang kayak ya tak dulu dong, step by step gitu kan, yang sekiranya agak relate nih sama aku gitu. Terus kayak kamu akhirnya kayak ngasih ngelist 1-2 gitu buku, dan mungkin kayaknya aku tertarik untuk ngebahas sih nanti mungkin di next episode-nya gitu ya. Kita bahas nanti. Gitu. Tapi ya akhirnya ya menurutku dari kalau misalnya sebenarnya kan paling susah itu adalah kita improve atas bukan maksudnya paling susah itu adalah kita ngelawan diri kita sendiri gitu ya. Iya benar banget. Makanya supaya kita bisa ngelawan diri kita sendiri, aku rasa menurutku simpelnya adalah dengan cara ya tadi cari komunitas yang menyokong improve kita gitu untuk diri kita sendiri, sama kalau misalnya belum ketemu ya sesimpel baca buku improve, atau mungkin sekarang kayak podcast yang menampar kan banyak banget gitu ya, menampar diri sendiri segala macam. Maksudnya jangan melimit kayak dengan cara misalnya kayak aku nggak punya nih komunitas yang menyokong gitu, masih there's another way gitu, kayak mungkin mungkin nonton podcast kan versi YouTube atau dengerin versi audio gitu kan, atau mungkin ya baca buku segala macam. Itu sih menurutku yang salah satu bentuk gimana kita nge-improve diri kita. Tapi perlu di notes juga sebenarnya supaya kita tahu kita udah improve atau belum ya. Akhirnya selain kita nge-reflect ke belakang lagi gitu ya, kita kadang juga perlu validasi dari orang sekitar kita juga sebenarnya gitu kan. Kayak kalau misalnya punya pasangan ya nanti juga along the way pasangannya nyadar kayak kok kamu berubah banget gitu ya. Orang-orang terdekat juga pasti sadar sih, dari mungkin keluarga, mungkin teman lah biasa juga. Iya itu teman juga akhirnya juga kayak kok lu berubah banget gitu ya. Berarti udah di jalanan tepat gitu. Iya berarti kalau misalnya kayak gitu kayak
kalau misalnya orang kayak terheran, kok lu berubah banget, itu berarti ada di jalan tepat. Tapi karena itu nadanya kayak terheran-heran gitu, bukan terheran-heran. kayak pasti kok ini orang kayak gak jelas gitu. Sama kayak orang yang tiba-tiba jadi kurus banget gitu, atau mungkin jadi apa sih badannya jadi banget lagi. Sama-sama sebenarnya nggak beda dengan hal itu. Betul, dan kayak it's okay banget kalau misalnya improve-nya juga nggak langsung yang signifikan banget gitu. Sulit juga kalau karena ya improvement emang takes time dan emang step by step gitu sih. Nah, mungkin tadi kita udah ngomongin dari A sampai Z panjang banget gitu ya. Dan aku rasa udah lama banget kita bercuap-cuap tanpa sadar gitu. Kalau menurut kamu dari yang tadi kita ngobrolin itu conclusion-nya tuh apa gitu untuk episode kali ini? Oke, conclusion-nya sebenarnya kalau misalkan kita mau bermanfaat buat orang lain nih, gitu ya, ujung-ujungnya ke sana sebenarnya. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, emang kita harus improve. Ya. Dan kalau mau improve ya pasti akan ada pembelajaran yang pasti tinggi lah gitu. Dan pembelajaran tinggi pasti akan ada yang namanya ketidaknyamanan. Tapi akhirnya ketidaknyamanan itu memang harus dilalui satu. Dan ya udah mau nggak mau lebih baik kita merasakan ketidaknyamanan hal kayak gitu untuk improve diri kita sendiri daripada kita nggak nyaman karena kita dipaksa orang akan suatu hal gitu. Ya betul. Aku setuju sih ya. Akhirnya memang improvement itu tuh nggak nyaman. Tapi bukan berarti salah sebenarnya. Jadi kayak menurutku sih jangan pernah berhenti untuk improvement, dan ini mungkin sebenarnya bukan ngasih saran ke yang lain sih, tapi ini buat reminder ke aku sama ke kamu lagi gitu. Emang banyak banget lah yang mau kita tuju dan kita perbaiki lah. Jadi kayak ini sebenarnya buat reminder ke diriku sendiri sama ke kamu gitu ya, bahwa ya jangan pernah berhenti untuk improvement. Memang akhirnya nggak nyaman dan memang mungkin akhirnya kita keluar dari zona nyaman, tapi once kita udah improve dan nge-transform diri kita jadi lebih baik, itu aku rasa nikmatnya tuh kayak satisfy-nya tuh enak banget gitu, dan dari situ akhirnya ketagihan untuk terus improve sebenarnya. Karena memang improvement tuh nggak enak tapi menagih gitu. Nggak tahu ya, tapi aku merasa itu menagihkan gitu ya untuk improve segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya dengan kita improve, kita bisa ngasih impact lebih baik lagi ke orang-orang sekitar itu. Itu ya yang paling inilah. Kita simple sebenarnya, kita orang yang simple aja gitu. Pengennya ya oh ya udah semua lebih kehidupan lebih baik, keluarga semua nyaman, itu aja sebenarnya sih. Kayak gimana kita ya? Iya betul. Kayak akhirnya ya tadi impactnya besar dan kita bisa ngasih kebermanfaatan lah untuk orang-orang sekitar kita. Gitu sih. Palingan ya episode 71 sampai situ aja. Kita. Itu pembicaraannya happy banget sih. Aku senang banget kayak ngomongin improvement karena lagi berkeluar-keluar tentang improvement, terutama di aku gitu ya. Kalau kamu kan kayak mungkin udah lewat masa-masa yang kayak improve gitu. Ya, maksudnya kalau sampai sekarang masih improve tapi apinya enggak wah gitu. Kalau aku kan kayak ayo improve gitu. Gitu palingan ya. Itu aja sih untuk episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Sayonara.